Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak-anakku kelas 11 TKJ 1 sampai dengan 7. Untuk pembelajaran daring Mapel TLC kita lanjutkan kembali hari ini. Semoga kalian semangat terus untuk mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Pertemuan di minggu kemarin sudah saya bahas tentang pengenalan beberapa kompetensi yang akan kalian pelajari selama di tingkat 10. Hari ini akan saya lanjutkan materinya, yaitu materi yang pertama, memahami ragam aplikasi komunikasi data. Silakan kalian pahami, kalian simak baik-baik penjelasan dari Pak Guru. Yang pertama, pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antar komputer ke komputer yang lain atau komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Jadi ini bisa dikirimkan melalui media cetak, media elektronik, ataupun media jaringan internet. Saya lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah pengertian data. Pengertian data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Mengacu pada definisi data di atas, adapun fungsi data adalah sebagai berikut. Fungsi data yang pertama, data dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan. Data bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Kemudian, data dapat berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Kemudian, yang terakhir adalah data berfungsi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pada kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah jenis-jenis data dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan sifatnya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Yang pertama, data berdasarkan cara memperolehnya. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama data primer, yaitu data asli atau data baru yang dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Di sini misalnya tentang pengisian kuesioner pengujian sistem. Kemudian data yang kedua adalah data sekunder, yaitu data tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, misalnya dari perpustakaan, dokumen penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah data internal, yaitu data yang didapatkan dari internal suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut.
Misalnya informasi jumlah pegawai, kemudian jumlah modal yang dikeluarkan, jumlah produksi, dan lain sebagainya. Kemudian data yang kedua adalah data eksternal, yaitu data yang diperoleh dari luar organisasi yang menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Misalnya, informasi tentang daya beli masyarakat, perubahan kebiasaan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jenis data berdasarkan sifatnya. Ada data kualitatif, yaitu suatu data yang dinyatakan dalam bentuk verbal atau tulisan, simbol atau gambar. Misalnya kuesioner mengenai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan suatu perusahaan. Kemudian data yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Misalnya harga saham, nilai pendapatan, nilai penjualan, jumlah keuntungan, dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Data atau yang keempat adalah data berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross section, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada waktu-waktu tertentu saja untuk mengetahui keadaan pada waktu tersebut. Di sini contohnya adalah data penelitian dengan menggunakan yang namanya kuesioner. Kemudian data berkala, yaitu data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan suatu kejadian pada periode tertentu. Misalnya data harga barang atau data harga sembako. Lanjut, yang ketiga adalah model komunikasi data. Ini ada 3. Langsung saja saya munculkan semua. Yang pertama adalah komunikasi data simplex atau satu arah. Jadi komunikasi ini hanya bisa dilakukan satu arah saja. Kemudian yang kedua adalah komunikasi data hal duplex atau dua arah secara bergantian. Komunikasi ini berarti dilakukan melalui dua arah tetapi secara bergantian. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi data full duplex, yaitu bisa dilakukan menggunakan dua arah tetapi dalam waktu yang bersamaan. Langsung saja kita bahas dari yang pertama adalah komunikasi data simplex atau komunikasi satu arah. Simplex adalah komunikasi yang tidak memungkinkan penerima dan pengirim saling bertukar informasi. Pada komunikasi ini, sinyal-sinyal dikirim hanya satu arah saja dalam waktu yang bersamaan. Karena melalui satu arah saja, komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif. Informasi hanya disampaikan melalui satu titik saja. Dalam model komunikasi data satu arah ini, di mana penerima tidak dapat memberikan informasi balikan. Contohnya ketika kita sedang menonton televisi. Kemudian contohnya lagi ketika
kita sedang mendengarkan radio, di mana suatu sumber memberikan informasi kepada pendengar atau penonton saja, namun dari pihak pendengar atau penonton tidak dapat berkomunikasi atau memberikan informasi secara langsung melalui jalur tersebut. Kemudian komunikasi yang kedua adalah komunikasi data hal duplex atau komunikasi dua arah secara bergantian. Metode ini merupakan komunikasi antara dua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima, dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan, berarti secara bergantian, yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Contoh alat komunikasi yang memanfaatkan metode hal duplex ini adalah walkie-talkie atau sering kalian sebut yaitu HT, di mana salah satu penggunanya harus menekan tombol terlebih dahulu baru kemudian berbicara, sementara pihak yang lain hanya mendengarkan. Intinya, kedua pengguna walkie-talkie ini atau HT ini pada suatu waktu hanya satu pihak yang dapat berbicara, sedangkan pihak yang lain hanya bisa mendengarkan saja. Apabila keduanya mencoba berkomunikasi secara bersamaan, maka akan terjadi yang namanya collision atau tabrakan data. Kemudian komunikasi yang ketiga adalah komunikasi data full duplex atau komunikasi dua arah secara bersamaan. Metode ini memungkinkan komunikasi antara kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dalam waktu yang bersamaan. Alat komunikasi yang menggunakan metode ini contohnya ada telepon, handphone, dan lain sebagainya. Umumnya alat yang memanfaatkan metode komunikasi ini menggunakan dua jalur komunikasi. Jadi misalkan kita menerapkan metode ini, komunikasinya bisa dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Kemudian kita lanjutkan ke yang ketiga adalah komponen komunikasi data. Pada komponen komunikasi data ini ada yang namanya elemen-elemen komunikasi data atau yang wajib ada dalam komunikasi data. Yang pertama adalah pengirim. Kemudian selain pengirim ada yang namanya penerima. Kemudian ada yang namanya pesan atau data. Kemudian ada media pengirimannya. Kemudian protokol atau aturan-aturan yang dipakai pada proses komunikasi data. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama adalah pengirim, yaitu piranti yang mengirimkan data berupa komputer, ya bisa berupa komputer atau alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lain sebagainya. Kemudian penerima adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat-alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lain sebagainya. Kemudian pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, bisa berupa teks, bisa berupa angka, gambar, suara, video,
ataupun kombinasi dari semuanya. Kemudian media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya maupun gelombang magnetik. Kemudian protokol atau cara aturan-aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, atau alat untuk dapat saling berkomunikasi atau alat yang digunakan. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa terhubung, tetapi tidak bisa saling berkomunikasi. Aku lanjutkan. Oh, ternyata sudah selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Silakan sebelum kalian melanjutkan ke mapel selanjutnya, kalian jangan lupa untuk melakukan absensi terlebih dahulu, kemudian mengerjakan penugasan yang sudah saya sediakan. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.